Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah, Quran itu dari kata qoro'a. Qoro'a maknanya jamaah, mengumpulkan. Jadi Quran itu yang mengumpulkan ayat-ayat, huruf-huruf, kalimat-kalimat jadi satu surat. Ayat dikumpulkan dengan ayat jadi satu surat, huruf satu huruf jadi satu kalimat, jadi satu kalam, maka disebut Quran. Dari kata al-qur'u, al-jam'u. Dan lagi Quran disebut Quran karena juga qoro'a, bacaan, ya. Quranun ala istiqaq sama dengan hufranun. Quran, hufran, bacaan maknanya. Kalau kita mengatakan koran, apa? Quran itu luar biasa, luar biasa. Orang Arab yang tadinya jahiliyah, ummiyin, buta huruf, dolalim mubin, sesat, dengan Al-Quran seperti dicambuk, disulap oleh Al-Quran. Kemarin jahiliyah, kemarin buta huruf, kemarin gak ngerti apa-apa. Setelah masuk Islam, dengan membaca Al-Quran, mereka menjadi ulama, menjadi pemikir, menjadi jago-jago yang cerdas, menjadi abakirah, jenius. Malah banyak sekali orang setelah masuk Islam membuang syair-syair, hafal syair yang waktu jahiliyah. Dia hafal syair waktu jahiliyah, syairnya Umayyah bin Salat, Qus al-Ayadi, Antar al-Absi, buang, dilupakan, ganti ngapalkan Al-Quran. Malah Ibnu Abbas ketika di jalan-jalan di pasar, ada orang nyanyi, tutupi telinganya. Kenapa? Takut hafal. Saya mendengar nyanyi, takut hafal. Itu kalau ada nyanyi malah didengarkan malah. Ibnu Abbas malah tutupi telinganya. Kenapa? Takut nanti saya hafal. Karena saya hanya ingin menghafal Al-Quran. Dengan adanya Al-Quran, perkembangan ilmu pengetahuan luar biasa. Pertama, misalkan kreativitas menyempurnakan tulisan Quran yang tadinya tanpa titik menjadi ada titik, ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas, ta titik tiga di atas, dan seterusnya. Itu kreativitas ulama Abul Aswad Ad-Du'ali dalam rangka menyempurnakan tulisan Arab, bukan hanya Quran, tulisan Arab. Kenapa? Kenapa Quran ditulis tidak sempurna? Ya karena kebanyakan orang Arab nggak bisa nulis. Kenapa orang Arab nggak bisa nulis? Supaya Kanjeng Nabi Dewa nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Kenapa? Supaya tidak disangka dapat belajar. Kanjeng Nabi belajar buatan Quran. Dapat belajar ngaji apa dapat wahyu dari Allah? Makanya Kanjeng Nabi walaupun buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis, bisa menyampaikan kalam yang sangat luar biasa. Padahal beliau buta huruf, itu pasti bukan dapat belajar dari siapa-siapa. Baca gak bisa baca Taurat, gak bisa baca Injil, gak bisa baca kitab Bhagavad Gita, Rigveda, Avesta, Sandinista, atau buku-buku Yunani. Gak bisa, gak pernah ngaji, gak pernah mondok, gak pernah sekolah, gak pernah melancong. Pamannya sendiri Abu Thalib nggak masuk Islam. Kenapa? Kalau Abu Thalib masuk Islam, wah Muhammad diajari pamannya. Muhammad itu belajar dari pamannya itu Quran itu. Itu. Makanya Abu Thalib sampai wafat tidak masuk Islam ala riwayat ahli sunnah wal jamaah. Kalau riwayat Syiah masuk Islam. Dah. Kenapa Quran diturunkan dari Loh Mahfud sekaligus?
ila samai dunia, ke langit sekaligus, tapi diturunkan kepada Nabi Muhammad munajjaman, sedikit demi sedikit. Siapa? Supaya gampang dihafal. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa bisa baca, bisa nulis. Berangkat ke Gunung Turisina, nerima alwah Taurat, dihafal langsung, semuanya dihafal sendiri. Jadi sekaligus Taurat diturunkan pada Nabi Musa. Kalau Quran tidak, sedikit demi sedikit. Kenapa? Masyarakatnya buta huruf, supaya ngapalkannya gampang. Linuthabbita bihi, bagaimana? Fuadak. Linuthabbita bihi fuadak, supaya mantap dalam hatimu. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat, tulisan Quran berserakan. Tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran dari Fatihah sampai Nas, nggak ada. Sahabat A punya surat Baqarah, sahabat si Anu punya surat Al Imran, sahabat Anu punya surat Yasin. Nulisan ning apa? Ning balung, tulang, ning kelapa korma, kulit onta, di batu tipis. Jadi perpustakaannya sahabat tuh, perpustakaannya batu, kulit, apalagi kelapa korma, tulang, itu perpustakaan itu. Nggak kayak sekarang perpustakaan itu kertas dicetak, enggak. Nah, ketika Nabi Muhammad sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu berusaha mengumpulkan Al-Quran, tapi belum sampai sempurna. Nah, Abu Bakar hanya berkuasa 2 tahun 6 bulan, wafat. Ganti Sayyidina Umar, baru Sayyidina Umar mengumpulkan Al-Quran dengan sempurna. Tapi masih banyak perbedaan. Sana baca begini, yang sana baca begini, yang sana si A, si B, sahabat baca begini. Maka ketika Sayyidina Utsman, bacaan disatukan dan yang beda dibakar, menghilangkan perbedaan. Ngambil yang menjadi standar Quran yang disimpan pada Siti Hafsah Ummul Mukminin binti Sayyidina Umar, punya Quran lengkap, diambil sebagai standar tulisan Al-Quran Utsmani, Khat Utsmani. Nah, Sayyidina Utsman mengumpulkan Al-Quran, bikin tim penulis, diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lain, termasuk Sayyidina Ali. Oleh karena itu, Al-Quran baru resmi dikumpulkan, resmi atas nama penguasa Islam lah, Khalifah Islam, ketika zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Maka disebut Mushaf Utsmani. Walaupun waktu itu masih ada beberapa sahabat yang gak setuju, ya itu sih pendapat pribadi. Ada yang mengatakan bahwa Duha dan Al-Masyr satu surat, ada yang mengingkari ayat Rajam, ada yang mengatakan surat Al-Falaq dan An-Nas satu surat. Walhasil perbedaan masih ada, tapi semuanya yang beda itu dibakar, kecuali satu yang menjadi standar resmi adalah Mushaf Utsmani. Al-Quran yang paling banyak kalimat apa paling banyak dalam Quran? Kalimat apa yang paling banyak dalam Al-Quran? Kalimat Allah paling banyak. Yang paling cuma sekali dalam Al-Quran apa? Ada kalimat cuma sekali dalam Al-Quran, nggak ada duanya, cuma sekali. As-Somad, Qul huwallahu ahad, Allahus. Lafal As-Somad cuma sekali itu, nggak ada lagi disebut dalam ayat yang lain. Ada ayat yang paling pendek, Mudhammatan. Ada ayat paling panjang, surat Den. Mana? Idza tadam bidainin faktuha, paling panjang itu. Yang paling pendek Mudhammatan, paling pendek. Alhamdulillah, dengan adanya Quran kita membikin atau membangun peradaban yang sangat luar biasa, menjadi umat yang beradab, umat yang bermartabat, umat yang keren. Dah.
Setelah ada titik oleh Abu Aswad Du'ali yang dibangun Du'ali tahun 59, masih butuh kesempurnaan. Apa? Ashkal, syakal, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten. Siapa yang bikin? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak baca Quran salah, terutama orang Banyumas, orang Kebumen, Banyumas, Purwokerto. Alhamdulillah bil ngalamin. Kalau manggil saya kayak sakit ngakil, kurang asem bang, harusnya jamangah. Maka ada seorang imam besar namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224, membuat ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada idgham, idhar, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Wah, nggak ada siaran ulang, nggak ada siaran ulang. Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224. Itu yang bikin ilmu tajwid. Setelah ada Quran, para ulama membutuhkan penafsiran. Pertama kali orang berusaha menafsir Al-Quran, Sayyidina Ibnu Abbas. Hanya sayang, sangat ringkas, cuma 2 jilid, tipis, masih jauh dari kesempurnaan. Maka dorongan untuk memahami Quran, menjadikan Quran yang bisa dipahami oleh seluruh umat Islam. Pertama kali ada tafsir yang sempurna, ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Berapa jilid? 10 jilid. Abu Ja'far Ibnu At-Tabari pertama kali tafsir lengkap dari awal sampai akhir dengan segala kandungannya. Beliau adalah orang Tabaristan, orang Persia, bukan orang Arab. At-Tabari, Tabaristan. Kemudian mulai muncul lagi, ada tafsir Quran biriwayah, ada yang bidirayah. Waduh, berkembang lagi, ada qiraat sab'ah, berkembang lagi, ada asbabun nuzul. Coba, dengan adanya Quran muncul luar biasa. Dengan adanya Quran ada lagi ilmu yang tidak ada di agama lain. Ilmu nahwu, syair, ilmu pidato, retorika, syair puitika di Yunani ada, gramatika Yunani ada. Tapi ada ilmu yang tidak dipunyai oleh agama lain manapun kecuali Islam. Dua. Usulul fiqh dengan mustalahul hadis. Gak ada itu. Agama lain gak ada ngurus ini bener apa enggak ya, sahih apa, dhaif apa, gak ada. Itu setelah orang Islam itu, ini hadis bener apa enggak. Pertama kali yang menulis mustalah hadis siapa? Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah. Hadis sahih kalau syaratnya ada 4. Antara murid dan guru ketemu. Saya dengan Gus Dur ketemu, itu sahih itu. Kalau saya mengatakan qala berkata Kiai Hasyim Asy'ari, enggak sahih karena saya enggak ketemu. Tapi kata Gus Dur sahih karena saya ketemu. Gurunya yang saya ambil riwayatnya itu thiqah, bisa dipercaya, tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong, walaupun guyonan, walaupun bercanda, enggak pernah bohong. Yang ketiga, dobit, apalannya teliti, nggak pernah lupa, teliti apalannya, cerdas. Yang keempat, adil, kelakuannya benar, nggak pernah nyolong sendal yang masjid, nggak pernah nyolong bawang di warung, bawang merah 1 biji nggak pernah. Itu namanya adil namanya. Apalagi mencuri, apalagi nggak pernah nyicipin kacang ning toko kan, baru beli apa nyicipin bayar. Nah, kalau syarat 4 ini terpenuhi, hadisnya sahih.
kurang satu syaratnya turun hasan, kurang dua turun doif, doifnya mauquf, munqati, mu'allal, mursal, dan seterusnya. Hanya di agama Islam, hanya di peradaban Islam, di lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, nggak ada ilmu itu, nggak ada ilmu yang seperti itu yang menilai nas, menilai teks bener apa enggak, nggak ada itu. Pokoknya apa yang datang kitab suci aja dibaca itu aja, nggak ada ilmu menyelidiki nas ini bener apa enggak. Ya, jangankan hadis, di Quran pun ada riwayat yang mutawatir, riwayat dan masyhur. Ada qiraat juga, ada mutawatir dan masyhur. Sampai qiraat Quran pun masih dibahas, apalagi hadis. Maka Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari, walaupun hafal hadis 600.000, yang dianggap oleh beliau sahih hanya 4.000. Jauh banget tuh. Beliau hafalnya 600.000, yang dianggap sahih berapa? 4.000 saja. Tapi kata Imam Hakim, enggak, lebih dari itu dong hadis sahih. Bagaimana Hakim menulis Al-Mustadrak, nyusuli Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih lebih banyak daripada yang ente hafal itu, katanya. Namanya Mustadrak Al-Hakim. Ada lagi ilmu usul fiqh. Ya Allah, agama lain gak ada, hanya agama Islam. Nas ini apa dilalahnya? Ya Allah, bisa istinbatnya pakai metode apa? Metode ijma, qiyas, istihsan, istishab, masalah mursalah. Itu merupakan metodologi memahami nas ciptaan umat Islam atau ulama Islam yang namanya usulul fiqh. Usul fiqh pertama, Quran harus paham dengan segala sudutnya. Pertama. Yang kedua, hadis harus dipahami betul. Dari segi makna ada mutawatir, la yuhtamil fil kadhib wa khata'. Hadis yang nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Lafdon wa ma'nan au ma'nan la lafdon. Yang ketiga, masyhur, terkenal. Yang keempat, ahad, itu hadis. Udah beres, baru akal dipakai. Nggak cukup Quran dan hadis, akal dipakai. Lah metode akal inilah yang mengembangkan ilmu nanti menjadi ilmu fikih. Di ilmu fikih ini hasil dari metode namanya ijma dan qiyas. Manhaj aklani, metode akal yaitu ijma dan qiyas melahirkan sebuah ilmu yang luar biasa namanya ilmu fikih. Jadi fikih itu hasil ijma dan qiyas. Tanpa ijma dan qiyas yang nggak ada ilmu fikih. Malah kebanyakan dalam fikih yang kebanyakan qiyas, yang kebanyakan ijma sedikit, yang paling banyak qiyas. Qiyas aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamtili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Ada 9 qiyas itu. Tanpa usul fiqh tidak mungkin ada ilmu fikih. Makanya orang selain orang NU lah ya, selain orang pesantren yang tidak paham usul fiqh tidak akan paham hukum Islam, gak akan paham. Mustahil orang Muhammadiyah paham hukum Islam, mustahil. Karena tidak menggunakan ijma dan qiyas. Metode akliyah, ijma, konsensus ulama, ada qauli, ada sukuti. Qiyas, metode individualistik yang bersifat kecerdasan masing-masing pribadi ulama. Sampai sekarang pun di NU kalau munas namanya apa namanya, ilhaq dan ijtihad jama'i. Saking tawadhu ke NU mau ngomong ijma dan qiyas, tawadhu saking ngomongnya apa, ijtihad jama'i dan ilhaq. Padahal ijtihad itu ya ijma, ilhaq itu ya qiyas. Padahal musang tawadhu ulama NU beli gelem nganggo istilah itu kegeden. Jadi mengatakan ijtihad jama'i dan ilhaq. Ilhaqun nas bin nasin akhar.
Nah, itu keputusan Munas Lampung tahun 82. Walaupun sampai sekarang prakteknya di NU sangat sulit dipraktekkan. Ketika saya mengkritik bahwa definisi Ahlussunnah itu yang sekarang ada itu bukan definisi. Ahlussunnah wal Jamaah adalah madhab yang mengikuti madhab salah satu madhab 4, yang mengikuti salah satu madhab akidah 2, yang mengikuti 2 madhab tasawuf. Masa madhab definisi madhab? Ahlussunnah wal Jamaah adalah madhab yang mengikuti madhab. Gimana sih definisi itu? Definisi itu Ahlussunnah wal Jamaah adalah madhab yang mengikuti madhab. Masa gitu definisi? Tapi saya ngomong gitu, ya Allah, ada yang bilang suruh istighfar, ada yang bilang suruh syahadat. Ya Allah, hanya ngeritik begitu aja syahadat. Ya, itulah keputusan Munas Lampung. Kita dibolehkan ilhaq dan ijtihad jama'i, tapi dalam prakteknya sangat berat dipraktekkan. Masih banyak kiai menolak kalau ada pemikiran-pemikiran baru. Gus Dur saja, kalau bukan Gus Dur ya sudah habis itu. Hanya karena Gus Dur siapa, maka apapun pendapatnya diterima oleh para kiai-kiai. Nah, jadi perkembangan peradaban umat Islam dengan Al-Quran sangat-sangat luar biasa. Belum lagi ada ilmu balaghah. Yang gagas ilmu balaghah adalah Amr bin Ubaid, orang Mu'tazilah kedua, yang mengandung 3 ilmu: ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Setelah melihat keindahannya bahasa Al-Qur'an, lahirlah ilmu nahu. Siapa Abu Nahu itu? Imam Sibawayh atau Amr bin Kumbur. Setelah ada orang baca Quran salah, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulullah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu. Masya Allah. Lahir pula asbabun nuzul yang dibukukan oleh Imam Al-Wahidi. Orang mau bicara Quran harus paham konteks turunnya Quran. Kalau enggak, sama-sama perintah. Yang satu perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji. Yang satu perintah perang. Waqatilu. Ayo, kalau nggak pakai asbabun nuzul, dikira sama. Sekarang harus perang, sekarang harus sholat, ya. Sekarang harus zakat, ya. Sekarang harus haji umrah bagi yang mampu, ya. Harus puasa Ramadan, iya. Sekarang harus perang itu. Ya, itu kalau tidak tahu asbabun nuzul. Imam Al-Wahidi orang pertama kali menggagas ilmu asbabun nuzul. Hadirin saya hormati, itu sebagian kecil dari dorongan Al-Quran menjadi sumber peradaban Islam. Islam bukan hanya akidah dan syariah, tapi Islam agama ilmu pengetahuan, kemajuan, kemanusiaan, dan sosial, kemanusiaan, ilmu pengetahuan, peradaban, dan kebudayaan akhlakul karimah. Itulah Al-Quran. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Quran itu mushafnya hadis baru, tapi sebagai sifatul qadim, sifatullah qadim, maka Quran qadimah. Jadi ini mushafnya Quran, ini hadis, dicetak di Cirebon, dicetak di Madinah tahun 2024. Yang nulis manusia, kertasnya baru, tintanya baru, manusianya makhluk. Tapi Quran sebagai sifatullah qadimah. Jadi Quran itu ya hadis, ya qadim. Gimana? Quran itu ya hadis, ya qadim. Lam taqtarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami.
Quran tidak mengenal zaman, la awal wala akhir. Jadi Allah itu bicara terus, berfirman terus sampai sekarang ini. Nah, Quran, Injil, Taurat, Zabur, sampel, contoh, bukti bahwa Allah itu berkalam. Ternyata kalamullah bukan hanya Quran, bukan hanya Injil, bukan hanya Taurat, bukan hanya Zabur. La awal wala akhir. Kalamullah la awal wala akhir. Sifatnya Gusti Allah tidak ada permulaan dan tidak ada ujungnya, sama seperti zatnya. Dah. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at walam tadumi. Mujizatnya para nabi yang dulu hebat, tapi nggak langgeng. Nabi Musa pentungnya hebat, bisa menjadikan Laut Merah jadi jalan tol, hebat, tapi sudah tidak ada. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, hebat, tapi sudah nggak ada. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang sakit, bisa bangun sehat, hebat, tapi sudah nggak ada. Tapi Quran, mujizat Rasulullah masih ada nggak? Ila yaumil qiyamah. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at walam tadumi muhakkamatun fama tughina min syubahi lidhi shiqaqin wa ma tughina min hakami. Quran itu muhakkam, kokoh, kuat, bisa memecah persoalan bagi orang lagi punya persoalan, bisa menjadi hakim, menjadi pemegang keputusan dari segala masalah yang tidak butuh hakim yang lain, cukup Al-Quran. Itu kata Imam Al-Busiri. Raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghuriyadal jani'anil hurami. Balaghonya Al-Quran bisa mengerot, mengkanter segala tuduhan-tuduhan terhadap Al-Quran. Siapapun yang menentang Al-Quran kalah. Siapapun yang hendak mengkritik Al-Quran kalah dengan balaghonya. Sejak dulu ada orang ini Al-Quran gagal. Al-filu mal-fil hayawanun lahu khurtumun tawil. Ada yang bikin begitu, gak laku, gak laku. Ya difda'u ya niqi mata niqin. Wahai kodok, mendengkurlah kamu dengan dengkuran yang kenceng, gak laku. Itu Khuwailid bin Tolha. Jadi dulu itu ada orang aku jadi nabi, bikin Al-Quran, nanya Al-Quran, habis saja Khuwailid bin Tolha dan yang terkenal siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Semua itu tidak mampu menandingi Al-Quran. Ma huribat qattu illa ada min harabi adal a'adi ilaiham mulqiyas salami. Quran dilawan akan menjadikan lawannya itu menjadi lumpuh. Dongeng banyak. Sayyidina Umar mendengar adiknya masuk Islam, namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail. Datang di rumahnya, tempelengin saya, mau saya tempelengin. Sampai di sana Sayyidina Umar di pintu rumahnya Fatimah, Fatimah lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad,
Saya tidak sekali-kali menurunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat kamu celaka, tapi agar kamu menjadikan Quran dijadikan peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman yang menguasai jagat alam semesta, dari arsy sampai ujung alam semesta ini. Itu Umar mendengarkan bacaan itu, jangankan akan marah, malah lumpuh, terduduk, lemes. Ambil kertas dari adiknya, dia sendiri baca sambil berkeringat dingin, gemetar baca itu. Toha ma anzalna al-Qur'an syadqa. Begitu gagah perkasa Umar membaca surat Toha dengan gemetar dan berkeringat. Selesai baca, aina Muhammad ya Fatimah. Di mana sekarang Muhammad? Di sana, di jihad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu. Sahabat yang di dalam rumah Arqam bin Abil Arqam ketakutan kalau Umar akan marah-marah. Nabi Muhammad dengan tenang buka pintu, karena Nabi mengatakan, ini adalah mustajabnya doa saya. Saya selalu berdoa, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Hidayah turun pada Umar bin Khattab. Nabi Muhammad fatahal bab, Umar masuk, merangkul memeluk Nabi Muhammad, membaca kalimat syahadah, masuk Islam. Apa kata Umar setelah masuk Islam? Wahai Rasulullah, wahai para sahabat, mulai besok baca Quran, ngaji, ceramah, kira-kira ceramah, ngaji di masjid, jangan sembunyi di sini. Sholat jamaah di masjid, jangan sembunyi di sini. Ada saya, ada saya. Ada nggak? Ada yang belum, ada yang gitu belum? Jangan takutnya khawatir, ada saya. Bahkan Sayyidina Umar ngomong pada masyarakat Arab setelah itu, barang siapa yang ingin istrinya janda, barang siapa yang ingin anaknya yatim, lawan saya. Paham nggak? Paham nggak? Barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, mati artinya. Barang siapa yang istrinya ingin jadi janda, anaknya menjadi yatim, lawan saya. Gak ada yang berani lawan tuh Sayyidina Umar. Itulah cerita bagaimana Quran setelah didengarkan oleh orang lain bisa menjadikan orang itu lumpuh atau lemes menjadi damai yang tadinya sangat benci sekali. Gitu ya. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Orang baca Quran akan tenang hatinya. Punya hutang baca Quran, tenang. Rugi dagang, tenang. Apalagi untung dagang dibaca Quran, ya tenang juga. Walhasil dibaca apa saja pantas. Beda dengan baca berzanji, baca ya Nabi salam alaika. Kalau orang mati bahasa itu pantas nggak itu? Bapaknya meninggal, ya Nabi salamun alik. Pantas nggak itu? Tapi kalau baca Quran, lahiran baca Quran, meninggal baca Quran, punya hajat baca Quran, dapat hajat baca Quran, ya Allah, semuanya pantas. Kapan saja, di mana, jangan lupa setiap hari setiap malam harus baca Al-Quran. Sibuk kayak apapun, sudah hamil, anaknya sudah yang kecil sudah baru umur 2 tahun, hamil lagi, repot ya, repot ya. Anaknya yang baru umur 1,5 tahun, hamil maning, masya Allah, repotnya bergaru-garuan. Tapi jangan lupa baca Al-Quran. Intat luha khifatan min harri nari ladha atfa'ta naro ladha min wardiha syabimi. Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, itu artinya kamu lagi memadamkan api neraka. Kalau kita baca Quran karena takut neraka, itu artinya kita lagi memadamkan api. Insya Allah kita bebas dari api
neraka dengan sebab baca Al-Quran. Pokoknya kita santri pesantren harus diwajibkan ada pelajaran Al-Quran. Modern kayak apapun, pesantren modern harus ada ngaji Quran. Kalau nggak ngaji Al-Quran, bukan pesantren. Kalau ada pesantren saking modernnya nggak ada pelajaran ngaji Al-Quran, bukan pesantren. Banyak sekali di Jakarta terutama khutbah Jumat, khutbah enak, ceramah enak, menggelegar, dongeng untuk ayat Quran berantakan. Insya Allah ada khutib yang innalladzina bacanya, innalladzina. Saya dengar sendiri pidatonya enak, ceramahnya enak, menggelegar, semangat, ngetok ayat Quran berantakan, cebrit dengarkan ya kan, masya Allah, ngimami berantakan. Oleh karena itu kalau bikin pesantren harus ada pelajaran baca Al-Quran, walaupun tidak bil ghaib lah, bin nazar nggak apa-apa lah. Sekolah modern kayak apapun, kalau namanya pesantren harus tamatan sekolahnya, tamatan SMP SMA pesantren bisa baca Quran dengan benar. Kalau enggak percuma di pesantren. Ngapain SMP pesantren kalau nggak bisa baca Quran? Apa bedanya dengan SMP di luar? Ngoten nggih? Alhamdulillah, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.